Ya. Oke. Terus aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional, ya. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja, ya. Berbasis sistem manajemen kinerja. Kemudian nanti di pajak dia juga melakukan ada salah satu subdit khusus, ya, yang ngurusin masalah manajemen kepegawaian yang bertujuan untuk melakukan sinergi antara atasan dengan bawahan. Kemudian dia membuat sebuah sistem, kalau nggak salah namanya logbook, ya, logbook DJP seperti itu. Terus, nah ini adalah sejarah reformasi dari administrasi perpajakan, ya, Anda bisa lihat di sini. Terus kemudian, nah ini saya dapat tahun 2019, mungkin sekarang agak sedikit berubah, ya. Model administrasi pajak dalam rangka pencapaian penerimaan pajak yang berkelanjutan ini adalah model dari proses bisnis yang dikembangkan oleh pajak dalam waktu jangka panjang, ya. Oke, beberapa hal sudah tercapai dan sudah dilaksanakan di tahun 2019, 2020, dan beberapa sedang mengalami perubahan, termasuk kemarin penambahan KPP di tahun ini, gitu ya, di bulan kemarin, sebulan atau 2 bulan yang lalu, itu dalam rangka pencapaian penerimaan pajak yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya dia ada area proses bisnis itu kan 3, ya, area pelayanan, area pengawasan, ya, kemudian area pemantauan, ya. Kemudian dalam rangka ini, nah Anda bisa baca di sini hal-hal yang terkait dengan pelayanan perpajakan itu apa, hal-hal yang terkait dengan pengawasan itu apa, kemudian hal yang terkait dengan jenderal adalah nih terkait dengan kegiatan daftar, bayar, lapor, dan kegiatan layanan lainnya, termasuk di situ adalah ada yang namanya pengaduan. Kemudian di sini outputnya adalah berupa data WP yang akurat dan valid. Kemudian untuk melakukan hukum dan kerjasama, Anda bisa baca sendiri di sini apa yang dilakukan oleh DJP. Nah, melakukan mitigasi resiko hukum formil dan material, pelayanan dan perlindungan hukum kepada organisasi dan pegawai, ya. Makanya nanti DJP juga untuk terhadap pegawai, gitu ya, dia memberikan bantuan hukum e-bankum. Kalau dia tidak masih e-bankum ini kesulitan, maka itu bisa disampaikan ke sekretaris ke Setjen, ya, sekretaris Kementerian Keuangan. Ya, di situ juga ada yang namanya biro advokasi, gitu ya. Oke, terus itu, nah fungsinya adalah di sini, ya, untuk DJP-nya itu untuk termasuk untuk stakeholder-nya, baik itu internal atau eksternal, ya, supaya administrasi pajak berjalan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Nah, ini yang roadmap proses bisnis yang sedang dijalankan oleh DJP. Fungsi pengendalian internal, ya, juga sangat-sangat penting, termasuk sekarang ada zona integritas, ya, kemudian zona berbasis WBK, ya, berbasis WBK, kemudian ada WBBM. Ya, zona integritas itu sudah dilaksanakan di 3 kantor pusat. Kalau harapannya adalah seluruh instansi atau kantor pusat, tapi sampai 2020 itu masih dilaksanakan di 3 kantor pusat, di Kitsda, di transformasi birokrasi, sama di PP2, dan kalau nggak salah 76 kantor vertikal yang lainnya. DJP memiliki sangat banyak kantor vertikal. Nah, ini seperti ini untuk struktur organisasi di KPDJP. Jadi proses bisnisnya secara umumnya seperti itu, ya. Targetnya untuk WP seperti apa, atau untuk stakeholder eksternalnya bagaimana, kemudian untuk internalnya seperti apa. Ini adalah terkait dengan struktur organisasi kantor pusat DJP, ya. Oke, nah ini Anda bisa dilihat di sini, ya.
Kanwil itu melakukan pengecekan, kemudian pusat itu melakukan perencanaan, dan KPP ya itu melakukan proses eksekusi atau do ya, dia yang langsung menjalankan seluruh policy ya atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kantor pusat yang dia akan dipantau atau diawasi atau dikoordinasikan oleh Kanwil. Ini adalah termasuk saluran-saluran gitu ya, saluran-saluran kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnisnya. Ada registrasi, ada pembayaran, ada tax return, ada tax payer, dan seterusnya. Sebentar. Ada yang oke. Ya. Ada satu yang masih belum join. Masih satu yang belum join ya. Oke, nah ini Cortex proses bisnisnya ya, ini adalah supportnya ya terkait dengan manajerialnya ya, mulai dari manajemen resiko, kemudian bisnis intelligence dan investigasi ya, atau review terkait dengan proses bisnisnya, kemudian terkait dengan data warehouse-nya, data, kemudian visualisasi data, penyajian datanya, ini terkait dengan Cortex support proses ya. Kemudian data itu diperoleh dari mana? Bisa dari kontak, dari telepon, dari mobile ya, kemudian dari online itu bisa web based ataupun dengan menggunakan ponsel, kemudian bisa melalui pos atau persuratan, baik itu yang disampaikan kepada P2 Humas atau media sosial ataupun media pengaduan yang lainnya, termasuk di KP2KP gitu ya, layanan pengaduan yang ada di masing-masing kantor itu ada kotak-kotak pengaduan ya terkait dengan proses A, B, C, D ini ya, ini proses utamanya ya, proses bisnis utamanya. Ini adalah support sistemnya ya, support sistemnya ada di sini ya, bisa melibatkan pihak ketiga dan seterusnya. Oke, kemudian di sini supporting unitnya, support untuk mensupport proses, maka diperlukan sistem untuk penyimpanan dokumen, termasuk penyimpanan dokumen, kemudian ada knowledge management. Ya, knowledge management itu adalah salah satunya adalah dengan melakukan e-learning perpajakan, jadi updating pengetahuan perpajakan ya untuk seluruh pegawai dari DJP. Oke, ini adalah Cortex value A yang terlihat di luar, kemudian ini adalah yang terlihat di yang ini yang dilihat oleh yang bisa dilihat oleh masyarakat luar ya, bisa terlihat secara kasat mata. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh di internal yang dilakukan setelah seluruh proses terjadi gitu ya. Ini jadi dibagi menjadi dua proses, jadi proses valuasi, kemudian auditing, kemudian supervisor, dan yang lain-lainnya termasuk kriminal investigasi dan yang lain-lainnya ya, di sini. Nah, di sini kemudian seluruh hal tersebut akan akan dibuat di dalam sebuah peraturan untuk menjalankan proses bisnis ini ya, akan dibuat dalam bentuk peraturan perpajakan di Direktorat Perpajakan 1, di Direktorat Perpajakan 2, kemudian sistemnya. Nah, ini ada di sini teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, ini yang bertanggung jawab di sini ya, mulai dari tax support proses. Oke. Ya. Oke. Kemudian ini pilar reformasi perpajakan ya, ini pilarnya. Ada sisi organisasi, sisi SDM, kemudian IT dan basis data, kemudian supaya servernya nggak sering down nih, DJP terutama kalau pada masa pelayanan-pelayanan yang lagi peak season, kemudian proses bisnis dan updating untuk peraturannya. Nah, ini adalah sebaran institusi
DJP, baik itu instansi kantor pusat, ini dan kalau ini instansi vertikalnya. Ya, dia memiliki 34 kanwil, 8 kanwil ada di Sumatera, 3 kanwil ada di Kalimantan, 2 kanwil ada di Sulawesi, 1 kanwil di Papua dan Maluku, kemudian 18 kanwil di Jawa, kemudian 2 kanwil di Bali dan Nusa Tenggara. Ya, ini adalah sebarannya ya, dan dia memiliki banyak 352, ini kondisi existing di tahun 2019, sekarang sudah bertambah ya, 352 KPP dan 207 KP2KP. Nah, ini adalah layanan-layanan yang tadi berbasis makanya di sini termasuk yang utama adalah IT dan proses bisnisnya, karena semuanya hampir diarahkan ke elektronik gitu ya. Ada e-registration, e-billing, e-filing, e-form, e-bupot, e-SPT, e-faktur, e-nova ya, dan mungkin saya kemudian e-bankum ya, ataupun ada aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kepegawaian juga ada. Oke, ini adalah beberapa hal yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh DJP ya. Dia juga selain melakukan edukasi pengembangan untuk dirinya sendiri, dia juga melakukan inklusi ya pajak atau edukasi untuk wajib pajak ya, dari SD, SMP, SMA. Dia sudah menyusun sebuah kurikulum, kemudian diinsertkan di dalam kurikulum ya, baik itu di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ya, ini ada insersi itu yang telah dilakukan. Saya termasuk dulu ikut mensosialisasikan karena diminta untuk kerjasama dengan Kanwil Banten, kemudian mendisposisikannya ke KPP Pondok Aren. KPP Pondok Aren minta bantuan kepada jurusan pajak kemudian menunjuk saya sama Pak Eri kalau nggak salah ya, untuk melakukan kegiatan ini gitu ya. Terus ada BDS yang terkait dengan wajib pajak UMKM gitu ya, program pembinaan dan pengawasan BDS yang sampai hari ini kita sudah melakukan kerjasamanya, bahkan sekarang kerjasamanya sudah berkembang sampai ke Bekraf gitu ya, kemudian Kementerian Perekonomian ya, kemarin kita kerjasama kemudian melakukan kegiatan pendampingan gitu ya, kemudian yang kegiatan tersebut dibuka oleh Pak Sandiaga Uno dan berakhir di akhir Juni ya, kalau nggak salah akhir Juni, tanggal 26 Juni kalau nggak salah itu. Dan saat itu bekerja sama antara ini ya, di DJP, kemudian Bekraf, kemudian sama PKN STAN. Itu terus nih, Anda bisa baca sendiri lah ya, program BDS. Nah, ini adalah ini PMK yang sudah pakai karena kita sudah pakai PMK 217. Nah, sekarang kondisi existingnya adalah yang ada di sini. Ya, ini adalah kondisi existing. Nah, saya ingin bicara terkait dengan pengembangan sumber daya manusianya. Ya, di sini adalah pengembangan sumber daya manusia yang ada di DJP termasuk yang sudah detail gitu ya. Dia ada pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi manajerial, kemudian ini sesuai dengan PAN-RB ya. Kemudian kompetensi sosial kultural. Jadi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PAN-RB, kemudian untuk potensi dia akan melakukan psikotes online untuk seluruh pegawainya. Ya, ini adalah roadmap terkait dengan kompetensi manajerial yang sudah dilakukan di DJP, walaupun masih belum seluruh pegawai ini ya mengalami assessment center, tapi secara bertahap sudah dilakukan dan sekarang hampir sebagian besar seluruh pegawai DJP sudah pernah melaksanakan assessment center. Seluruh pegawainya sudah dilihat kompetensi profilingnya, ya termasuk ini ya review data hasil assessment center. Oke, nah ini adalah yang dikembangkan oleh DJP ya. Jadi nanti ketika Anda diukur, ketika assessment center, nah ini yang akan diukur. Ya, indikator-indikatornya adalah ini. Ya, untuk potensi, kalau untuk yang tadi
kompetensi yang ini indikatornya mengikuti indikator yang dikeluarkan oleh PAN-RB, sementara kalau untuk yang ini, nah ini sudah disusun, ini di lingkungan Kementerian Keuangan, ya, ada intelijensi, ada emosi, kemudian ada sikap kerja. Sikap kerja termasuk yang paling banyak dinilai, dan sampai hari ini sikap kerja ini evaluasi, tool untuk melakukan evaluasi sikap kerja terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, tidak hanya di DJP itu mengalami perubahan, ya, sudah mulai diaplikasikan atau dilaksanakan. Ini saat ini kita sedang melakukan evaluasi untuk sikap kerja pegawai, jadi saya akan mengevaluasi peer saya atau rekan kerja saya, termasuk mengevaluasi atasan saya, ya, sampai tanggal 26 Juli 2021. Ini ya kecerdasan, ini secara umum lah ya, Anda sudah pernah tes potensi akademik ya, kurang lebih itu ya, kecerdasan secara umum TPU, kemudian analisis ya, melakukan analisis kalau di TPA berarti nanti tesnya adalah semacam logika formal, kemudian tes kemampuan verbal, nggak ngapalin rumus yang ada di kamus, tetapi logika terkait dengan kemampuan verbalnya. Kemudian nonverbalnya itu termasuk di dalamnya adalah numerik, kemudian yang visual, ya, kemampuan yang visual. Kemudian fleksibilitas berpikir itu kaitannya sama daya analisa sintesis. Terus emosi, di sini mungkin Anda ikut apa ya, psikotes ya. Tes psikotesnya ada banyak sekali jenis tesnya, ya. Di situ akan mengukur stabilitas emosi dari seorang pegawai, termasuk kalau Anda pernah ikut Pauli atau Kraepelin atau DISC dan yang lain-lainnya, itu akan terlihat emosi pegawai yang sebenarnya seperti apa, dia kalau dalam kondisi normal itu seperti apa, kemudian yang bersangkutan kalau dalam kondisi tertekan itu bagaimana, ya, kondisi tertekan itu bagaimana, kemudian kondisi pegawai kalau berada di depan umum atau di depan publik itu seperti apa. Itu terus pemahaman situasi sosial, ya, terkait dengan interaksi baik itu interaksi ini kan akan memotret baik interaksi dengan rekan kerja ataupun interaksi dengan si yang dilayani, atau dalam hal ini adalah WP atau stakeholder yang lainnya. Kemudian bagaimana adapting, ya, adapsi dirinya, ini terkait dengan emosi. Adapsi ini juga akan dilihat di kompetensi manajerial. Toleransi terhadap stres tadi ya, termasuk stabilitas tadi. Kemudian bagaimana sikap perilaku kedewasaannya ketika dia dihadapkan pada suatu masalah. Nah, ini adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis beberapa sudah dilakukan sertifikasi kompetensi gitu ya, untuk beberapa kegiatan-kegiatan teknis di lingkungan DJP, di mana nanti DJP akan melakukan koordinasi dengan badan di lingkungan Kementerian Keuangan yang melakukan sertifikasi. Dalam hal ini adalah BPPK. BPPK berarti untuk urusan perpajakan nanti akan diserahkan ke Pusdiklat Pajak. Kemudian potensi, ya, di sini ada beberapa hal yang dinilai, ya, usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pengerjaan, kemudian bagaimana sistematika kerjanya, ritme kerja dari pegawai itu sendiri, ya, sistematika dari ketaatan terhadap SOP, irama kerjanya itu seperti apa, cepat ataupun lambat, kemudian daya tahan terhadap stres itu bagaimana, kemudian keinginan untuk berprestasi, kepemimpinan leadership-nya itu seperti apa, kerjasama dan ketegasan dari pegawai. Ya, psikotes online ini di 2018 sekarang sudah naik ya angkanya ya, dari 20.000 pegawai 2018 baru 8.000, saya nggak dapat data yang 2019-2020 ya. Kemudian penilaian kompetensi ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca sendiri ya. Saya sampaikan, siapa tahu nanti Anda Anda akan ditempatkan di DJP. Nah, ini yang akan menjadikan dasar Anda, pengembangan diri Anda, termasuk re-assessment ini, apa yang akan dilihat adalah dari sini semua ya. Ini jadi mulai job person match, kemudian standar kompetensi jabatan harus sesuai, nilainya harus matching, kemudian kalau JPM-nya memenuhi, maka Anda bisa masuk ke manajemen talenta, atau manajemen talenta itu dipilih dari 1 atau 2 terbaik untuk setiap satkernya. Kemudian apakah Anda akan naik karirnya, jenjang karirnya akan bertambah, ataupun ini juga akan kok banyak sekali yang tidak bisa mencapai JPM, maka bisa melakukan evaluasi jabatan ya terkait dengan standar kompetensi jabatannya.
dan yang lain-lainnya. Ini dilakukan reassessment. Ya, pengembangan SDM, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, termasuk updating, ya updating, kemudian melakukan e-learning yang dilakukan oleh salah satu direktorat yang ada di DJP, ya e-learning tentunya ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti BPPK, yaitu Pusdiklat Pajak. Ada kurikulum, kemudian ada modul, termasuk kerjasama sekarang dilakukan juga dengan PKN STAN. Ya, ada pusat pembelajaran. Nah, di sini ada IHT, in-house training. Jadi orang DJP mendatangkan ahli-ahli yang terkait, yang mana update pengetahuan yang akan diupdate, kemudian melakukan e-learning, kemudian mengirimkan pegawainya untuk melakukan tugas belajar, kemudian dengan beasiswa, kemudian mengizinkan pegawainya untuk mengupdate, meningkatkan pengetahuannya, baik itu melalui diklat di luar badan, ataupun diklat di dalam badan, ataupun izin belajar, ya, atau melanjutkan pendidikan dengan menggunakan biaya sendiri. Oke, ini ya pengembangan yang dilakukan di DJP. Nah, saya akan ini aturan dasarnya. Ya, selebihnya sebenarnya bisa Anda baca sendiri nanti. Saya akan menjelaskan secara umum saja, gitu ya, untuk Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Anda di sini ada beberapa perubahan, ya. Direktorat Data Informasi Perpajakan melebur. Nah, ini ada di roadmap ini tadi sudah dibahas, ya. Mana ya? Di sini, ya, ada beberapa yang melebur jadi satu. Nah, di sini. Jadi kondisi existing saat ini adalah di sini ada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melebur, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menjadi TTKI. Kemudian dulu pajak punya UPT yang namanya KPDE, ya. KPDE sekarang melebur jadi satu, ya, kantor UPT KPDE-nya melebur jadi satu ke dalam Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan PKP, karena di sini adalah data-data perpajakan dari pihak-pihak eksternal. Kalau dari internal nanti akan dikelola ke UPT, ada yang namanya PPDDP dan ada yang namanya KPDDP yang ada di Jambi, Makassar, sama Jakarta. Itu terus pembentukan ini, ya, ini Direktorat Teknologi dan Informasi Komunikasi ini melebur ke Direktorat TTKI dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Jadi beberapa dari TIK ini akan melebur di TTKI dan akan masuk di TIP, ya. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Yang kemarin kok kayaknya ini serupa, ya, dilakukan juga di TIK, tapi dilakukan juga di TIP supaya lebih flow-nya lebih enak, kemudian lebih sistematis, maka dibentuklah TTKI, ya. Dipecahlah si TIK itu dalam TTKI atau kemudian di dalam TIP juga. Kemudian nah, ini struktur organisasinya. Kita DJP punya Setdijen, punya direktorat, dia punya TPENG, punya tenaga pengkaji, kemudian punya Kanwil, di bawah Kanwil ada KPP, di bawah KPP ada KP2KP. Kemudian ada unit pelaksana teknis, warna kuning ini akan kita bahas di pertemuan hari Kamis. Kemudian struktur organisasi kantor pusat DJP. Itu ini, ya. Oke. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dia memiliki 15 unit eselon 2, ya, plus Setdijennya. Ada Direktorat PP1, ada Direktorat PP2, ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, ada Direktorat Penegakan Hukum, ada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, di sini sebenarnya kegiatan-kegiatannya sudah bisa dilihat di dalam subditnya.
subdit yang ada di bawahnya. Misal, Direktorat Perpajakan PP2. Di situ ada subdirektorat terkait dengan peraturan PPh Badan. Di situ berarti dia nanti mengeluarkan aturan terkait dengan yang berkaitan dengan PPh Badan, yang berkaitan dengan output PPh dan PPh OP orang pribadi. Kemudian ada subdirektorat advokasi, berarti dia akan memberikan bantuan hukum. Ya, bantuan hukumnya kemana? Ke internal, ke pegawai di lingkungan DJP. Kemudian dia juga akan melakukan harmonisasi peraturan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Itu untuk di subdirektorat perpajakan 2. Kalau perpajakan 1 berarti terkait dengan aturan KUP dan PPSP, kemudian peraturan PPN untuk industri, peraturan PPN untuk dagang, untuk jasa dan PTLL, kemudian untuk PBB. Ya, itu untuk PP1. Jadi dipisahkan karena besarnya proses bisnis dan banyaknya peraturan yang harus dikeluarkan, dievaluasi dan disusun. Itu kemudian Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Jadi di sini mulai kegiatan perencanaan sampai penyusunan peraturan terkait dengan pemeriksaan, ya. Ada terkait dengan teknisnya bagaimana, kemudian pemeriksaan untuk beberapa transaksi khusus nanti akan seperti apa, teknis di lapangannya bagaimana, peraturannya bagaimana, dan seterusnya. Itu kemudian juga aturan di sini juga teknis, ya, termasuk di situ dia melakukan sosialisasi ke kanwil-kanwilnya atau ke pihak-pihak terkait, ya, terkait dengan pemeriksaan dan terkait dengan penagihan. Kemudian kita gedein aja ya. Nah, ada Direktorat Penegakan Hukum. Di sini ada untuk bukti permulaan, kemudian penyidikan, kemudian untuk forensik dan barang bukti. Jadi dia teknis untuk melakukan pemeriksaan untuk bukti permulaan itu seperti apa, aturannya bagaimana, ya, itu dia melakukan itu. Kemudian dia juga melakukan sosialisasi, itu Direktorat Penegakan Hukum. Kemudian Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian berarti melakukan pendataan, ya, ekstensifikasi untuk BP-nya, termasuk melakukan evaluasi, kemudian nanti teknisnya bagaimana, kalau mau dikembangkan aplikasinya nanti harus seperti apa dan seterusnya. Itu yang memikirkan adalah Direktorat Ekstensifikasi. Kemudian melakukan penilaian. Ini penilaiannya ada penilaian di sektor 1 dan penilaian di sektor yang kedua. Terus keberatan dan banding, ya, di sini mekanisme untuk mengatur untuk kebijakan terkait dengan mekanisme keberatan dan banding, ya, dibagi menjadi 1, 2 dan 1, 2, ya. Oke, bidang 1 dan 2. Nah, ini disesuaikan dengan ini lagi. Disesuaikan dengan ini, 1 urusannya tentang ini, 2 urusannya tentang ini. Penilaian 1, penilaian 2, kemudian gugatan 1, gugatan 2. Kemudian dia mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembimbingan teknisnya seperti apa, sampai melakukan evaluasi. Jadi tadi yang di dalam proses bisnis yang ada di sini, ya, dia kalau Anda tahu ada plan do check action itu dilakukan untuk masing-masing direktorat di kantor pusat. Kayaknya ada, ya. Itu dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi, kemudian bimbingan teknis, ya, dan melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Oke, kemudian potensi kepatuhan dan penerimaan ini termasuk potensi perpajakannya seperti apa. Jadi proyeksi penerimaan, ya, ada di sini. Targetnya kira-kira seperti apa sih, ya, selain dia juga meminta bantuan kepada BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian dampak kebijakannya akan seperti apa, termasuk di sini melakukan penyusunan terkait untuk kepatuhan. Ini indikatornya adalah ABCD, itu yang akan memikirkan ada Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, serta melakukan pengawasan. Itu nanti mekanismenya akan seperti apa, aturannya akan seperti apa, dan seterusnya. Ya, ini pengelolaan penerimaan perpajakannya bagaimana. Nah, itu, ya. Kemudian P2 Humas ini berkaitan dengan baik ke dalam maupun hubungan ke dalam maupun hubungan keluar, melakukan edukasi, melakukan penyuluhan di bidang perpajakan.
gitu ya. Kemudian kerjasama dan kemitraan yang ada di lingkungan DJP. Itu yang melakukan adalah P2 Humas. Termasuk misalkan ada mahasiswa yang ingin mengajukan kerjasama dengan DJP, ingin melakukan riset dan meminta data untuk datanya itu misalkan ada di PP1 atau di PP2, atau misalkan data kepatuhan di sini misalkan ya, kepatuhan atau penerimaan misalkan di Direktorat Akuntansi, itu maka dia harus menghubungi dulu ya, melayangkan surat dulu ke P2 Humas. Termasuk misalkan saya ingin melakukan penelitian, maka saya akan melayangkan dulu ke P2 Humas proposalnya seperti apa, yang akan dituju direktorat yang mana. Itu ya, itu kerjasama. Kemudian Direktorat Data dan Informasi Perpajakan ini terkait dengan pengelolaan data-data yang sifatnya internal. Ini tadi ya KPDE masuk di sini. Jadi nanti data-data yang berasal dari PPDDP, KPDDP yang dulunya adalah KPDP masuk di sini untuk dikelola dan untuk dianalisis ya. Nah, dikelola dan dianalisis dari data yang masuk untuk penyajian datanya ya. Dari data yang masuk nanti akan bisa dilihat resiko dari kepatuhan WP-nya itu seperti apa, kemudian akan dilihat data-data yang lainnya yang terkait dengan data-data perpajakan ya, terutama data-data WP, potensinya seperti apa dan seterusnya, trennya bagaimana, tingkat kepatuhannya. Ini lebih ke penyajian datanya. Nanti yang mengkaji datanya adalah ya pihak-pihak yang terkait gitu ya. Pihak-pihak yang terkait masing-masing akan mendapatkan informasi. Misalkan pelaksanaan terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh PP1. Nah, di sini akan bisa dilihat kepatuhan atas aturan tersebut secara detail. Ini loh datanya. Nanti yang menganalisis adalah direktorat-direktorat yang terkait. Ini yang ngepulin data, termasuk sampai ke melakukan penyajian. Ya, maka di sini ada informasi data perpajakan, informasi. Kemudian di sini KI dan KI dan kepatuhan internal. Ya. Kepatuhan internal dan transformasi sumber daya. Ya. Di KI ini ada subdirektorat kepatuhan internal. Nah, ini KI ini itu dia ngurusinya adalah kepatuhan internal untuk seluruh unit eselon 2 yang ada di DJP ya, baik itu mekanisme aturan kepatuhan internalnya, kemudian pengawasannya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada KI ya, jadi kan nanti ada PIC kepatuhan internal di setiap satker, di KPP ada, di Kanwil ada, di kantor pusat pun masing-masing ada ya, di direktoratnya. Nanti itu dia akan melaporkan seluruh laporan atau catatannya ke subdirektorat kepatuhan internal, yang untuk selanjutnya subdirektorat kepatuhan internal itu akan melaporkannya juga naik ke atas ke Itjen. Jadi dia nanti yang akan menerapkan sistem, termasuk sistem pengendalian yang andal gitu ya. Kemudian diharapkan yang bertujuan supaya pegawai-pegawainya atau SDM DJP ini memiliki integritas yang tinggi, terutama ketika dalam menjalankan proses bisnisnya. Itu subdir kepatuhan internal gitu ya. Oke, kemudian investigasi internal di sini adalah melakukan investigasi yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pelanggaran disiplin. Kemudian dia juga memastikan kalau misalkan ada, kalau tadi kan fokus ke dalam ya, ke dirinya sendiri. Kalau yang di sini lebih khusus ya, kalau tadi ini proses bisnis, ini khusus ke kode etik dan pelanggaran disiplin. Kemudian dia juga kalau misalkan ada rekomendasi atau temuan dari pihak eksternal seperti BPK, kemudian BPKP ataupun Itjen, itu maka dia yang akan memastikan ya bahwa ada temuan nih dari eksternal tersebut, maka dia yang akan memastikan bahwa sudah ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait ya, di mana temuan itu muncul. Kemudian transformasi organisasi, dari namanya saja sudah jelas ya. Jadi di sini adalah perubahan proses bisnis misalkan, atau rencana strategis termasuk jangka menengah dan jangka panjang ya, yang menyusun
roadmap yang seperti tadi saya sampaikan. Ini ya direktorat ini, ya, direktorat ini, subdirektorat transformasi organisasi. Kemudian subdirektorat pengembangan manajemen kepegawaian, ya, manajemen kepegawaian di sini terkait dengan apa ya, sistem kepegawaian gitu ya, sistem kepegawaiannya nanti dia akan seperti apa gitu ya, manajemen kepegawaiannya itu PMK-nya itu akan seperti apa, termasuk melakukan uji coba untuk misalkan pengukuran kinerja di lingkungan DJP dan yang lain-lainnya. Itu PMK ya. Subdir PMK, subdir kompetensi ya terlihat jelas. Subdir kompetensi dan pengembangan kapasitas pegawai berarti ini untuk melakukan updating pengetahuan pengetahuan perpajakan atau yang terkait dengan hal tersebut untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk melakukan menyusun e-learning, mungkin dilakukan kerjasama dengan PKN STAN atau dengan Pusdikat Pajak. Itu untuk Kisdah. Kemudian Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, di sini ada sistem. Nah, ini yang mengembangkan sistemnya ya, mengembangkan sistem aplikasinya yang bicara basis datanya ya, benar-benar bahasanya adalah bahasa sistem di sini. Sistem pengembangan sistem perpajakan, kemudian tadi ya ada yang pengembangan sistem perpajakan, ada yang Cortex ya, ada yang Cortexnya, ada yang pendukungnya, ada yang support Cortexnya. Ya, infrastrukturnya yang mengembangkan adalah dia, termasuk pemantauannya, walaupun kadang-kadang dia juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi tadi di sini, nah ini pengembangan di sini ya, Cortex support prosesnya, termasuk untuk di sini kalau ada aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk Cortex proses A dan Cortex proses B, itu yang melakukan adalah di sini. Jadi biasanya orang-orang IT ngumpul di sini. Direktorat Transformasi Proses Bisnis Desember setengah 9, nanti selebihnya silakan dibaca sendiri. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, maka di sini melakukan subdirektorat pengembangan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan nanti mekanismenya bagaimana, termasuk SOP-nya bagaimana ya di sini ya, di subdirektorat pengembangan penyuluhan dia di sini termasuk membantu SOP sampai ke unit-unit eselon 3. Dia termasuk di sini membantu SOP untuk klub DJP misalkan. Nah, itu yang membantu menyusun SOP adalah Direktorat Penyuluhan. Kemudian subdirektorat pengembangan pelayanan ya, subdirektorat pengembangan pelayanan berarti di sini dia melakukan review dan monitoring seluruh proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Ya, oke. Pengembangan pelayanan ya. Ya, ini yang berkaitan dengan penyuluhan dan yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi dia melakukan review SOP. Kemudian termasuk uji coba gitu ya. Kemudian nah dia melakukan konsinyasi ya. Oke. Kemudian subdirektorat pengembangan penegakan hukum, maka dia akan membuat SOP mulai dari pengawasan, pemeriksaan, itu kemudian keberatan dan banding, penagihan, kemudian tata cara dan seterusnya. Jadi dia bikin seluruh SOP-nya direktorat ini dan termasuk mereview. Terus direktorat ekstensifikasi udah berarti urusannya adalah terkait dengan ekstensifikasi dan penilaian proses bisnis di bidang di bidang ekstensifikasi dan penilaian. Kemudian nah ini proses bisnisnya organisasi, terkait dengan organisasinya, yang tadi di sini terkait dengan peraturannya. Ya, aturannya bagaimana nanti SOP-nya. Jadi pasti dua direktur ini akan sering bertemu dan sering melakukan konsinyasi. Kemudian subdirektorat manajemen transformasi
Manajemen transformasi itu adalah dia memberikan masukan terkait dengan instrumen ya dan kegiatan proses bisnis yang ada. Contohnya misalkan e-filing, evaluasinya seperti apa sih? Oke, target tahun depan misalkan kita nambah 1 juta, ini loh yang perlu kita lakukan. Nah, itu untuk di transformasi proses bisnis. Perpajakan internasional berarti dia ngurusin masalah peraturan, kemudian mekanisme, perjanjian, dan kerjasama perpajakan internasional, termasuk di dalamnya adalah tukar-menukar data. Ya, nah kemudian penyelesaian pencegahan sengketa perpajakan. Intelijen perpajakan berarti di sini melakukan intelijen yang sifatnya strategis. Jadi di sini nanti ada mekanismenya seperti apa, ya, baik untuk yang sifatnya untuk intelijen strategis itu berarti terkait dengan proses bisnisnya ataupun terkait dengan penggalian potensi pajaknya, ya, galpotnya, kemudian terkait dengan penegakan hukum. Dan operasi intelijen itu adalah ya ini mekanisme untuk ini semua, aturan untuk menjalankan intelijennya seperti apa ada di sini. Jadi ini adalah administratif untuk yang di sini, supaya tidak terjadi tumpang tindih ya. Selain itu juga kalau sekretariat itu fungsinya hampir sama. Nah, bisa Anda baca secara spesifiknya di sini. Terus bentar, saya langsung ke slide terakhir. Ya, slide terakhir. Terus ada beberapa jabatan fungsional juga ya di lingkungan Kementerian Keuangan, ya. Jabatannya ada beberapa, audit, kemudian penilai, dan yang lain-lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi sekarang yang pelaksana yang memiliki jabatan, sebenarnya kalau misalkan ada pegawai yang pelaksana itu sebenarnya dia sudah memiliki jabatan fungsional, tapi jabatan fungsionalnya adalah jabatan fungsional umum. Ya, jadi namanya pelaksana itu punya jabatan fungsional yaitu fungsional umum. Artinya dia bisa melakukan kegiatan apapun ya yang bersifat umum gitu ya. Kemudian kalau yang fungsional yang spesifik misalkan auditor atau pemeriksa pajak, kemudian penilai, maka dia harus melewati kursus-kursus tertentu atau dia sudah memiliki persyaratan tertentu atau pengalaman tertentu untuk menjadi fungsional khusus tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini materi sudah bisa Anda akses. Kemudian untuk detailnya Anda bisa lihat di PMK 217 dan aturan-aturan perubahannya. Kemudian tugasnya, sebentar. Yang hari ini nggak hadir, ada Habibie hari ini tidak bisa hadir karena suatu hal. Nanti mohon untuk tetap mengumpulkan, kalau dia tidak bisa mengakses hari ini, untuk Habibie bisa mengumpulkan melalui email saya. Saya nggak tahu itu Habibie sampai kapan nanti, atau PIC nanti silahkan komunikasikan ke Habibie, kemudian Yusuf nanti sampaikan ke saya ya kendalanya seperti apa, khusus untuk yang tidak hadir hari ini. Kalau yang hadir hari ini, sebentar ada soalnya ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit. Ya, ini. Nah, Anda pura-pura jadi Dirjen Pajak, kemudian Anda ditugasi beberapa hal berikut ini. Silahkan Anda tunjukkan instansi mana di lingkungan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, yang harus mengerjakan disposisi ini akan diteruskan ke siapa sampai ke unit eselon 3-nya. Sampai ke unit eselon 3-nya dengan menunjukkan tugas atau fungsinya yang sejalan dengan permasalahan yang tertulis di A sampai dengan I. Ya. Jadi diturunkan unit eselon 2-nya apa, unit eselon 3-nya apa, syukur-syukur sampai unit eselon 4-nya ya. Unit eselon 2-nya apa, unit eselon 3-nya apa, terus dengan menunjukkan mana sih fungsi atau tugas yang bicara terkait dengan ini. Anda boleh dalam bentuk matrik bebas, mau matrik di Excel atau matrik di Word. Ya, jadi mungkin yang lama adalah mencarinya, tetapi kalau untuk isinya Anda mencari mana sih yang sesuai dengan ini.
Kira-kira bisa dikumpulkan kapan hari ini? Jam 9, 10 bisa? Halo? Jam 11 Bu bisa tuh. Hah? Jam berapa? Jam 11 panjang banget ya. Jam 11 itu berapa jam coba? Anggap aja Anda kayak ujian deh. Kalau dua ujian itu berapa sih? 100 menit ya? 100 menit berarti jam 10 ya? Anda nggak ada kuliah kan? Oke, jam 10. Terus nanti Yusuf kan berarti si Habibi ya, Habibi belum masuk hari ini. Habibi nanti Yusuf nanti setelah Yusuf mengerjakan nanti mungkin Yusuf bisa menyampaikan atau koordinasi dengan si Habibi gitu ya. Dia nggak bisa mengakses internetnya kapan. Saya nggak tahu tuh kondisinya Habibi seperti apa karena dia nggak kontak saya. Gitu ya Yusuf, mohon bantuannya sekali lagi untuk Yusuf. Terima kasih sebelumnya. Oke, oke, ya. Yang lainnya setuju tadi Re ya yang menyampaikan, atau siapa tadi yang menyampaikan jam 10 Bu? Saya anggap setuju ya yang lainnya. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan ke-11, ke pertemuan terakhir aja deh. Kita bahas pertemuan terakhir sama Anda silakan itu sudah ada soal UAS tahun kemarin, Anda coba-coba dikerjakan, nanti coba kita bahas di pertemuan terakhir. Oke, kalau sudah boleh saya tutup pertemuan hari ini? Oke, saya tutup ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat besok selamat berlibur, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu jam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Oke.